di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Ya, apa kita ini saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Meyakinkan apakah proses persidangan ini bukti-bukti yang disajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 18 Februari. Penggugat menghadirkan sejumlah saksi ahli, termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar untuk memperkuat dalil gugatan. Dalam persidangan, kuasa hukum penggugat mendesak majelis hakim menghadirkan Joko Widodo secara langsung untuk menunjukkan ijazah asli guna memastikan keabsahannya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, benar, penggugat Citizen Lawsuit menghadirkan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan ahli telematika Roy Suryo pada sidang Rabu 18 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan Roy Suryo pun meyakini hingga 99,9% ijazah mantan Presiden Jokowi palsu berdasarkan data yang dianalisisnya. Pihaknya menggunakan sejumlah perangkat lunak dalam menganalisis foto ijazah Jokowi yang diunggah oleh politisi PSI Dian Sandi Utama. Di antaranya ada error level analysis, prominence grading, histogram hingga text comparison. Dan kuasa hukum Jokowi selaku tergugat sempat keberatan dengan saksi ahli yang dihadirkan, sebab ia meragukan kedua saksi ahli yang sudah tendensius menyudutkan kliennya tersebut. Apalagi saat ini kedua orang tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan perkara serupa. Dan kesaksian mereka berdua dalam persidangan kali ini dianggap memiliki potensi konflik kepentingan, apalagi saat ini kasus pencemaran nama baik sedang dalam proses diperiksa oleh kejaksaan. Meski begitu, majelis hakim tetap mempersilahkan kedua saksi ahli tersebut dan dimintai keterangannya di persidangan, dan mereka pun memberi keterangan mengenai analisisnya dalam membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Begitu. Baik, rekan Ahmad, kemudian seperti apa proses persidangan gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo? Ya, dalam persidangan kali ini agendanya memang pemeriksaan kedua saksi ahli, yang mana saksi ahli ini merupakan saksi ahli dari pihak penggugat, dan Roy Suryo dan Rismon Sianipar masing-masing mempresentasikan hasil analisisnya dari data yang ia dapatkan, yaitu dari foto ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi Utama, politisi PSI, dan di situ ditampilkan bagaimana hasil analisis dari ijazah tersebut. Dan ia juga mengemukakan beberapa sumber-sumber lain yang menurut mereka itu merupakan sumber spesimen yang berbeda begitu, ya, termasuk yang sempat ditampilkan oleh Barreskrim saat gelar perkara, kemudian di Polda Metro Jaya juga, dan juga beberapa sumber lain seperti yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan juga Rektor UGM. Begitu. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan siapa saja yang hadir dalam persidangan tersebut? Ya, yang hadir dalam persidangan tentu saja dari penggugat itu ikut hadir, kemudian Sianipar selaku ahli digital forensik dan ahli telematika yaitu Roy Suryo, kemudian dari pihak tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, termasuk tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan juga tergugat 4, dan ada juga yang tokoh politik Amin Rais yang juga ikut hadir di persidangan. Itu sebelum. Baik, rekan Ahmad, kemudian penggugat dikabarkan mendesak agar Jokowi hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah asli. Seperti apa informasinya? Ya, betul sekali. Penggugat Citizen Lawsuit menuntut agar mantan Presiden Jokowi bisa dihadirkan dalam persidangan kali ini.
dan pihaknya mengajukan kepada majelis hakim agar Jokowi hadir secara langsung untuk menunjukkan ijazahnya. Dan menurutnya satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah Jokowi yang hadir langsung, dan sebab dalam pemeriksaan saksi ahli, ijazah yang dihadirkan merupakan salinan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dan menurutnya hingga kini sejumlah institusi negara juga belum menunjukkan ijazah asli secara meyakinkan. Maka dari itu saksi ahli menggunakan salinan dari sejumlah sumber untuk membuktikan klaimnya tersebut. Begitu. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari kuasa hukum Jokowi terkait permintaan penggugat untuk hadirkan Jokowi di persidangan? Ya, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat yaitu Yedi Irfan mengungkapkan menghadirkan Jokowi di persidangan menurutnya tidak relevan dengan inti gugatan. Gugatan ini sebenarnya hanya berkutat pada Jokowi yang menolak memperlihatkan ijazah pada tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, dan menolaknya Jokowi menunjukkan ijazah itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi bukan persoalan asli atau tidaknya ijazah tersebut. Begitu, Ibu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu, baru stempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. Lintas ya. Ini contoh yang namanya ijazah yang 99,9% palsu itu. Ya. 99,9% palsu. Mas disepil Mas, ini panjenengan kan di hadapan wartawan, Ya. YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. Ya. Tapi sepil dikit aja Mas. Ya, spill dikit apa? Ijazah UGM yang asli satu, ukurannya adalah A3. Minimal yang asli Mas. Ini, seperti ini. Punyanya Skabungan di Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Wijarto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum, ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini, saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 bisa. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu, ada capnya stempel itu persis di atas foto. Jadi foto dulu ditempel baru dicap, bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul, sangat signifikan. Ijazah ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark, tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Nih, ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Masih ada. Ya, ini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menunjukkan TV. Ya, malah kita ini saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Meyakinkan apakah proses persidangan ini bukti-bukti yang disajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak. Itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talk Show TV yang dimaklumi, ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Ya. Selamat siang saya ucapkan buat teman-teman semuanya untuk sidang hari ini dengan agenda pihak penggugat menghadirkan keterangan ahli. Sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dengan pertimbangan bahwa ahli dalam memberikan keterangan ini kan diharapkan supaya objektif dan independen. Nah, yang jadi suatu persoalan, meskipun ahli dalam hubungannya dengan para pihak memang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akan tetapi, saudara-saudara sendiri mengetahui bahwa Bapak Roy Suryo dan Resmond Sianipar berkenaan dengan laporan
mengenai dugaan fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi mengenai ijazah palsu di Polda Metro ini kan telah ditetapkan status sebagai tersangka. Sedangkan gugatan CLS yang diajukan oleh top-topan hakim melalui kuasa hukumnya Bapak Muhammad Taufik dan kawan-kawan, kalau perhatikan dari segi posita gugatan, lingkupnya ini kan juga terkait dengan masalah ijazah yang saat ini sedang menjadi perkara di Polda Metro Jaya. Nah, sehingga kami menilai apapun keterangan yang disampaikan oleh ahli karena memiliki konflik of interest, maka itu tidak akan independen, tidak akan objektif, dan apa yang disampaikan dalam rangka untuk membela kepentingan daripada ahli itu sendiri dalam statusnya sebagai tersangka yang saat ini sedang dalam proses penelitian di kejaksaan terkait dengan berkas berita acara penyidikan Polda Metro Jaya. Jadi itulah karena kami keberatan atas keterangan para ahli yang bersangkutan, sehingga sudah selayaknya akhirnya kami menyatakan untuk tidak bertanya, meskipun ketika Pak Roy Suryo memberikan keterangan, oleh karena saya diberi kesempatan, saya akan menanyakan, tapi pertanyaan saya sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya substansial mengenai pendapatnya, tetapi kami akan lebih mengarah pada status yang bersangkutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang pada saat itu oleh majelis hakim belum mengungkap secara jelas di awal persidangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian masih perlu kami tanggapi berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan supaya memerintahkan Pak Jokowi hadir di persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya. Ini merupakan tuntutan yang berlebihan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan. Sebab kalau saya perhatikan posita dan petitum gugatan sama sekali tidak ada suatu posita atau petitum supaya Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di persidangan memperlihatkan ijazah sebagaimana yang selama dituduhkan sebagai ijazah palsu. Dan hakim sendiri sebatas memeriksa sesuai dengan ruang lingkup pokok yang disengketakan. Demikian juga petitum tentu saja juga tidak melampaui apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Itu yang perlu kami sampaikan, teman-teman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.